kita ajukan kepada kepala sekolah kita. Nah, di sini muncul RHK sebanyak 3 Bapak Ibu. Karena apa? Di sini kemarin mengajukan 3 RHK yang sudah disetujui oleh kepala sekolah kita. Di sini contohnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai praktek baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Artinya apa? Kita malam ini melakukan kegiatan praktek baik komunitas belajar. Jadi sertifikat Bapak Ibu guru nanti bisa digunakan untuk bukti dukung pada RHK praktek baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Kita klik lanjutkan, lanjutkan RHK-nya. Nah, di sini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar setara dengan 4 poin. Nah, dengan catatan satu kegiatan berdurasi 2 sampai 3 jam. Oke, di sini bukti dukung misalnya Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat dari komunitas belajar, Bapak Ibu bisa upload bukti dukungnya di sini. Oke, nah ini contoh kemarin yang sudah saya upload bukti dukung dari komunitas belajar. Oke, kita cek. Nah, kita cek isinya. Nah, ini adalah isi bukti dukungnya. Nah, kenapa masih bisa kita cek dan tadi ada edit? Karena Bapak Ibu guru untuk upload bukti dukung RHK ini Bapak Ibu guru bisa menyimpan dengan cara simpan draft dulu. Karena dengan simpan draft Bapak Ibu guru masih bisa cek dan edit jika ada kesalahan saat melakukan draft terlebih dahulu. Nah, jika ada kesalahan yang diupload, Bapak Ibu bisa edit lagi atau upload ulang dengan bukti unggah yang benar. Nah, tapi jika Bapak Ibu sudah melakukan kumpulkan, berarti sudah tidak bisa diedit kembali. Nah, ini di sini contohnya adalah melalui peran sebagai praktek baik yang diselenggarakan komunitas belajar setara dengan 4 poin. Nah, dengan catatan apa? Satu kegiatan berdurasi 2 sampai 3 jam. Nah, contohnya ini ya, cek. Jadi kegiatan webinar seperti malam ini durasi minimal itu 2 jam. Nah, itu baru diakui setara dengan 4 poin. Biasanya dalam sertifikat itu ditulis selama. Nah, di sini selama 3 jam atau minimal selama 2 jam. Nah, itu sertifikat webinar yang diakui poinnya setara dengan 4 poin. Oke, ini adalah untuk bukti dukung
sertifikat komunitas belajar. Oke, kita masuk lagi. Nah, di sini ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar atau loka karya. Nah, di sini mengapa 4 poin? Karena memilih kegiatannya hanya satu. Nah, kenapa di sini ada 32 poin? Karena saat memilih RHK atau menentukan RHK, memilih kegiatannya 8 kegiatan. Jadi 8 kali 4 sama dengan 32 poin. Nah, di sini ada RPP. Lah, artinya apa RPP ini? Adalah RPP yang sudah diupload pada akun PMM. Ini contoh kita klik kumpulkan. Nah, di sini kita bisa unggah dari RPP ya. Nah, catatan satu perangkat ajar yang terbit di PMM setara 24 poin. Kita coba klik. Nah, jika Bapak Ibu memilih RPP, ya di situ ada unggah. Unggah artinya RPP Bapak Ibu, dan jika Bapak Ibu sudah pernah upload di bukti karya atau hasil karya PMM ini, Bapak Ibu bisa langsung mengambilnya dari bukti dukung dari ambil karya ini. Ya, di sini biasanya Bapak Ibu jika sudah pernah mengupload akan masuk pada RPP atau modul ini. Nah, di sini Bapak Ibu, ini di mana letaknya? Ini pada akun PMM dengan menu bukti karya. Nah, selain itu, Bapak Ibu juga bisa upload melalui unggah dokumen ini. Nah, ini untuk jika Bapak Ibu telah memilih RPP sebagai RHK-nya. Perangkat ya jari yang terbit di PMI. RPP-nya apa saja? Lebih baik Bapak Ibu jika menggunakan RPP, buatlah RPP satu baru diupload. Oke, mungkin Bapak Ibu sampai sini jika ada pertanyaan monggo Bapak Ibu kita santai-santai. Bu Maisaroh monggo jika ada pertanyaan.
Mas Mul. Monggo Pak Bud, silakan. Penghapus RPP-nya itu mulai tanggal berapa? Dan RPP-nya tertanggal berapa? Ampun. Untuk kategori RPP nanti ada yang satu yaitu masuk dalam pelaksanaan observasi. Itu kita masuk pada lakukan observasi kelas. Nah, kita masuk dulu observasi praktek kinerja periode Januari sampai Juni 2024. Kita lakukan cek langkah observasi. Ini yang tampil pada line M ini adalah akun PMS. Bukan akun PMS sebagai kepala sekolah. Selanjutnya kita isikan dokumen persiapan. Menyambung dari pertanyaan Pak Bu tadi, kita isikan kapan? Nah, ini adalah kesepakatan guru dan kepala sekolah. Diskusikan dulu dengan atasan ya. Di sini tanggal ini adalah sesuai kesepakatan guru dan kepala sekolah. Dijadwalkan tanggal berapa. Makanya di akun kepala sekolah itu pasti ada jadwal. Dan di akun guru kita memasukkan tanggal jadwal. Jadi kita mengikuti dengan diskusi ini, kepala sekolah membuat jadwal observasi kepada guru. Intinya tanggal tadi adalah tanggal kesepakatan kesepakatan antara kepala sekolah dan guru. Ini hanya contoh perumpamaan. Misalnya kepala sekolah dan guru sudah menjadwalkan atas nama A tanggal 10 bulan. Kita memilih kelas sebagai guru kelas berapa, mata pelajaran apa. Catatan atau salah tidak. Atau ini tergantung kesepakatan. Di pertanyaan Pak Bu, dimulai tanggal berapa? Tanggal kesepakatan antara guru dan kepala sekolah. Karena ini sudah dibuka, berarti mulai besok pun juga bisa. Karena saya sudah observasi kemarin bulan Januari tanggal 30 dari Senin. Jadi bisa Pak Mas Mul ya. Oke, kita di sini masuk. Nah, di sini karena kegiatan ini tidak ada bulan Januari. Artinya membuat observasi. Karena di sini sudah tidak ada bulan Februari. Oh, ada bulan Januari. Bisa atau berarti? Tidak bisa diklik, Pak. Karena pelaksanaan ini masuk ke Februari. Februari berarti. Oh, nah, kalau mengikuti alur format ini, kita masuk Februari. Jadi lanjut ya Pak Bud, monggo. Ya. Kalau Bapak Ibu guru ada pertanyaan lagi, nah, kita unggah di sini bukti RPP yang kita gunakan untuk observasi. Nah, dalam observasi itu catatannya pertama ya, kita membuat atau dokumennya, kita menyimpan dokumennya saat observasi dokumen. Juga oh, selama rentetan dari observasi pasti ada jadwal, ada daftar hadir, dan ada format observasi. Kemudian Bapak Ibu guru dan kepala sekolah pasti punya observasi saat kita melakukan pengajaran.
kegiatan awal, pretest, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Di situ ada format observasi yang digunakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini Kepala Sekolah gitu. Nah, yang observasi kan orang juga teman-teman saya. Ini Pak Bud, biasanya untuk observasi kita mengambil pertanyaan dari yang webinar kemarin-kemarin, pasti guru itu ada yang memilih membantu observasi. Nah, menurut pendapat saya itu, alangkah baiknya observasi itu ada 3 peserta. Satu sebagai kepala sekolah, Ya, satu sebagai penilai, biasanya pangkatnya yang paling tinggi, dan satu yang diobservasi. Jadi nanti kegiatan ini bisa dibuat bukti didukung oleh Bapak Ibu guru yang memilih RHK sebagai atau pembantu observasi kepala sekolah. Itu menjawab juga pertanyaan yang dulu, apa bukti dukung saya kalau saya memilih RHK observasi. Itu bagus. Seperti hasil PKG. jadi saya menggunakan observasi dengan guru saya. Dan guru itu saya bagi itu Mas. Kalau sekarang misalkan tadi saya mau observasi kelas 6 ya kan. Ya mengobservasi saya dan guru kelas 5. Besok mengobservasi kelas 5. Jadi saya dengan guru kelas 4. Saya buat itu Mas sehingga merata gitu. Bisa, tapi kan ada catatannya. Biasanya dalam observasi penilaian itu pasti pangkatnya lebih tinggi, gitu. Tidak mungkin misalnya 3A melakukan observasi ke yang 4A. Pak sebagai kepala sekolah minimal kan sama teman-teman. Minimal sama. Gimana Bu? Kalau sama pangkatnya bagaimana? Minimal sama, Pak. Kayak itu. Kalau sama, dia tidak ada masalah. Ya, artinya dalam kegiatan penilaian itu sepengetahuan saya kan jelas nggih Pak Bud, dilanjut. Kalau misalkan ya tapi guru saya yang negeri kan satu Mas Boy. Ya kan? Dia sedang mengajar saya observasi. Nah, di lingkungan guru saya ini yang pangkatnya lebih tinggi tidak ada. Yang sama dengan guru yang ngajar juga tidak ada itu gimana? Oke, berarti kan langsung ke Pak Bud saja. Pak Bud sebagai kepala sekolah dan Pak Bud sebagai penilai baru guru yang dinilai. Artinya dalam kegiatan itu Pak Bud tidak memberikan tugas tambahan kepada guru lain sebagai penilai observasi. Tapi kan dalam formatnya itu kan pasti ada penilai. Artinya penilainya ya Pak Bud. Tetap ada 3 tanda tangan. Ya, di observasi itu apa ya Pak Mul? Saya itu ada kepala sekolah, guru yang malas. Oh, guru ya. Berarti melibatkan pengawas ya Pak. Iya. Tapi untuk kegiatan ini kelihatannya kok tidak Tanpa melibatkan pengawas, cukup observasi lingkungan sekolah. sekolah. Betul. Ya, monggo Pak Bud dilanjut. Mungkin Pak Bud jika ada materi-materi kita bisa di sini Pak Bud sebagai pengalaman sekolah bisa sebagai narasumber. Monggo para senior saya ini bisa kita lanjutkan. Nah, kita monggo Bapak Ibu guru lainnya jika ada pertanyaan monggo. Ini
sesi pertama nanti malam setelah Isya ada lagi. Di sini kita bisa istirahat Bapak Ibu yang penting mana Bu? Monggo. Ini Pak, saya mau tanya Pak, berkenan dengan dokumen RPP yang modul ini, nanti sebelum kita observ kan kita konsultasi dengan kepala sekolah. Nah, harapannya itu modul yang kita buat nanti apakah dalam bentuk sudah ditangani oleh kepala sekolah atau memang tanpa ditandatangani lebih dulu kan jadwal observasi yang akan dilakukan oleh kepala sekolah. Oke. Gimana Pak? Suaranya. Halo Pak, ini kedengaran nggak Pak? Halo? Masuk Bu. Oh iya. Oh tadi nggak masuk ya Pak? Masuk. Saya Pak ya. Ini Pak untuk sebelum kita observasi jauh ya Pak dengan Emma Pak, Bu Emma Pak. Halo? Lanjut Bu. Ini Pak untuk modul ajar yang kita buat nanti apakah dalam bentuk yang kita sudah siapkan sudah ditandatangani terlebih dahulu baru kita konsultasi jadwal observasinya atau bagaimana Pak? Atau tidak usah ditandatangani yang penting sudah disiapkan dulu modulnya baru kita konsultasikan jadwal observasinya kemudian bagaimana seterusnya. Oke. Gimana Pak? Mungkin itu aja Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih pertanyaannya Bu. Cek suara. Oke, menjawab pertanyaan Ibu tadi, apakah RT tanda tangan atau masih kosongan kan begitu? Iya Pak. Karena alangkah baik. Itu RPP sebelum kita upload dan kita menentukan jadwal, pasti kita konsultasi kepada kepala sekolah. Jadi kita konsultasikan RPP mentah. Setelah kita konsultasikan bersama kepala sekolah, disetujui pasti ditandatangani oleh kepala sekolah. Dan setelah ditandatangani dan distempel RPP yang sudah ditandatangani dan distempel itulah yang akan kita upload ke observasi kualitas RPP. Sudah menurut saya yang sudah disetujui oleh kepala sekolah. Jadi sudah tahu isinya. Jadi kepala sekolah hanya tinggal sudah ditandatangani. Kalau kosongan kok menurut saya kurang etis, lebih baik yang sudah ditandatangani dan distempel. Tanya kembali Pak. Ini monggo Bu. Ini Pak, kalau misalnya kan ada beberapa guru, sedangkan untuk yang menentukan jadwal itu untuk bulan ini Pak ya, nanti kan bulan Maret ya pelaksanaan ya. Mengingat
gurunya kan lumayan nih Pak di tempat kami Pak. Apakah nanti sistemnya itu cukup perwakilan atau bagaimana Pak? Ini gitu per orang gitu. Oh, per orang Kalau Ibu bilang perwakilan kayaknya kok nggak bisa Bu ya. Karena nanti kan setiap guru butuh upload RPP-nya gitu. by name ya. oh gitu. Ya untuk observasinya maksud saya Pak. Betul. Berarti Kan semua untuk bukti apli dukung. Mestinya nggak semua. Nanti kalau tidak semua gimana? iya benar. Barangkali mungkin saya kira tadi itu apakah misalnya per jenjang ada dari ini atau gimana gitu kan. Oh iya. Ini Pak, kalau misalnya untuk bukti bukti dukungnya Pak berupa sertifikat, kita tambahkan adanya dokumentasi kegiatan, apakah bisa saja Pak atau cukup sertifikatnya aja? Jadi